Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel jadi pelatih hewan hutan di film luar negeri? Ini beneran. Si Oscar, ondel-ondel Betawi, nyasar ke dunia Ferngully, terus malah ngajarin burung, monyet, sama peri hutan buat hadapin penebang liar. Pokoknya, lucu campur heboh. Sampai-sampai monyetnya salah paham, dikira lagi lomba senam pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh kebahagiaan. Sebelum mulai, yuk tekan tombol like dulu biar kami tambah semangat bikin cerita lucu-lucu. Tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberi kita kesehatan dan kesempatan buat kumpul di cerita kali ini. Teman-teman, mari kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, biar video ini juga penuh keberkahan. Jangan lupa, kita semua harus selalu bertakwa kepada Allah dimanapun berada, karena hidup ini cuma sekali, tapi balasannya di akhirat kekal selamanya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah ini pas banget sama cerita kita. Karena hutan pun kalau dieksploitasi berlebihan akan rusak. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar kalian asalnya dari mana, biar kita bisa saling kenal. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di deskripsi nanti ada pertanyaan, dan kalau jawabannya benar, insya Allah hadiahnya akan saya sampaikan di penutup. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan hutan tropis Ferngully, menciptakan efek cahaya yang seperti tirai emas berlapis-lapis di udara. Embun masih bergelayut di ujung daun, sesekali menetes jatuh ke tanah yang berlumut tebal. Suara burung-burung tropis terdengar bersahutan, tapi bukan sembarang kicauan biasa. Suara mereka seperti sedang melakukan sound check sebelum pertunjukan besar. Di atas batang pohon raksasa yang melintang seperti jembatan alam, berdirilah sosok yang sama sekali tidak biasa bagi penghuni Ferngully. Ondel-ondel Betawi tinggi besar, mengenakan baju adat warna merah mencolok, wajahnya dihiasi ket tebal dengan senyum khas. Namun kali ini matanya menatap serius seperti pelatih sepak bola sebelum final Piala Dunia. Dialah Oscar, ondel-ondel yang entah bagaimana bisa nyasar ke dunia peri hutan dan hewan liar ini. Oscar pagi itu punya misi penting, melatih para burung tropis agar bisa terbang cepat, lincah, dan cerdas dalam menghindari jebakan yang dipasang oleh para penebang liar. Ayo burung, jangan cuma gaya doang. Kalau tabrak cabang pohon, yang sakit bukan cuma sayap, hati gue juga ikut nyut-nyutan. Serunya dengan logat Betawi yang kental, sambil meniup peluit bambu buatan sendiri. Peluit itu unik, terbuat dari potongan bambu kecil yang diukir motif daun, dan diberi warna hijau supaya nyaru dengan pepohonan. Burung-burung itu pun mulai bergerak. Ada yang terbang mulus seperti anak panah menembus udara, ada juga yang malah melambai-lambaikan sayap seperti sedang audisi tari modern. Seekor burung kakak tua putih mencoba manuver cepat, tapi malah kebablasan nabrak daun pisang besar. Daunnya langsung melipat seperti pintu otomatis, dan burung itu berakhir tergantung terbalik, nyaris kayak acrobat sirkus. Oscar langsung ketawa terbahak-bahak sambil pegang pinggangnya. Astagfirullah, ini gue ngajarin latihan militer atau lomba sirkus, sih? Di sisi lain lapangan alam itu, ada burung beo yang terlalu semangat. Bukannya mengikuti jalur yang sudah Oscar tandai dengan tali rotan, dia malah bikin jalur sendiri sambil teriak-teriak, "Go Oscar go!" Suara yang jelas menirukan teriakan Oscar waktu briefing pagi tadi. Burung-burung lain yang dengar malah ikutan ketawa, bikin formasi mereka berantakan total. Oscar sampai menepuk jidatnya yang lebar, lalu berteriak, "Woi, ini latihan serius. Kalau gagal, pohon kita bisa roboh beneran nanti." Tapi bukannya takut, si beo malah terbang melingkar sambil bersenandung lagu dangdut. Di tengah-tengah kekacauan itu, ada seekor burung kolibri mungil yang jadi bintang lapangan. Dia melesat cepat di antara ranting-ranting, berbelok tajam nyaris tanpa suara. Oscar sampai kagum. Nah, itu baru namanya terbang taktis. Bukan terbang gaya bebas kayak kalian semua. Tapi momen hikmat itu langsung buyar ketika seekor burung nuri biru menghampiri kolibri sambil bawa bunga di paruhnya, lalu memberikannya seperti dalam adegan drama romantis. Burung-burung lain langsung bersorak riuh, ada yang bahkan meniup daun sebagai trompet dadakan. Oscar cuma bisa geleng-geleng sambil berpikir,
Ya Allah, ini latihan penyelamatan hutan apa latihan cinta-cintaan? Suasana pagi itu makin kocak ketika seekor burung jalak yang baru belajar terbang datang terlambat. Dia nyelonong masuk lapangan latihan sambil membawa buah mangga di kakinya. Oscar heran. Lah, lu dari mana? Kenapa bawa bekal sendiri? Burung jalak itu menjawab dengan suara serak khasnya, latihan perut kosong gak enak, Bang. Semua burung langsung pecah ketawa, termasuk Oscar sendiri. Udah, makan tuh mangga, abis itu latihan lagi, katanya sambil nyengir. Oscar lalu mencoba membuat latihan ini lebih teratur. Dia membagi burung-burung itu jadi 3 kelompok. Tim kecepatan, tim kelincahan, dan tim pengalihan perhatian. Tim kecepatan diisi burung-burung yang sayapnya kuat, seperti elang dan kakak tua besar. Tim kelincahan diisi burung-burung kecil seperti kolibri dan kutilang. Sedangkan tim pengalihan perhatian, nah, itu diisi burung-burung yang tingkahnya nggak bisa serius. Seperti beo dan jalak, tugas mereka memang bikin ribut dan heboh biar musuh bingung. Begitu pembagian selesai, Oscar kasih aba-aba, siap, 1, 2, 3, terbang. Tim kecepatan langsung melesat, angin dari sayap mereka bikin dedaunan bergetar. Tim kelincahan bergerak zigzag, lincah seperti anak-anak main petak umpet. Sementara tim pengalihan, ya seperti yang sudah diduga, mereka malah bikin paduan suara dadakan sambil terbang bolak-balik di depan kelompok lain. Oscar sampai menjerit, "Weh, fokus. Jangan malah bikin konser." Tapi dalam hati dia sadar, meski berantakan, justru kombinasi ini bikin suasana latihan jadi hidup. Tiba-tiba, seekor burung elang dari tim kecepatan nyaris menabrak seekor tupai yang lagi lompat dari satu pohon ke pohon lain. Tupai itu kaget bukan main, sampai melompat ke pundak Oscar. "Weh, gue lagi jadi penonton, malah dijadiin landasan pacu," protes si tupai. Oscar cuma bisa minta maaf sambil menahan tawa. Sorry, latihan kita memang agak heboh, bro." Tupai itu akhirnya memutuskan ikut nimbrung latihan, padahal dia bukan burung. Dia ikut lari-lari di tanah, pura-pura jadi burung darat, katanya. Beberapa perihutan yang lewat juga ikut nonton. Mereka terbang mengelilingi lapangan sambil bawa bunga dan buah untuk dibagikan sebagai hadiah bagi burung-burung yang berhasil menyelesaikan lintasan tanpa kesalahan. Tapi karena burung-burung ini terlalu kreatif, ada yang sengaja bikin kesalahan cuma supaya dapat hiburan gratis dari para peri. Oscar sampai kebingungan, lah, ini tujuannya latihan atau lomba cari perhatian? Latihan terus berlanjut sampai matahari makin tinggi. Keringat, atau entah apalah yang keluar dari wajah kayu ondel-ondel, mulai membasahi Oscar. Dia melihat ke arah hutan yang membentang luas, lalu bergumam, kalau mereka bisa kompak, hutan ini bakal aman. Tapi kalau kayak gini terus, bisa-bisa penebang pohon malah diajak joget bareng. Meski begitu, di dalam hati Oscar tetap optimis. Ia percaya, dengan sedikit lagi kesabaran, burung-burung ini akan jadi pasukan pelindung hutan yang luar biasa. Akhirnya, untuk menutup sesi latihan pagi itu, Oscar mengajak semua burung terbang formasi melewati air terjun kecil di pinggir hutan. Cahaya matahari membiaskan pelangi di antara percikan air, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Burung-burung itu terbang membentuk huruf O besar, huruf pertama dari nama Oscar, sebagai tanda terima kasih pada pelatih mereka yang nyentrik tapi tulus ini. Oscar tersenyum lebar, "Alhamdulillah, latihan pertama sukses, walaupun isinya lebih banyak drama daripada aksi." Siang hari di Ferngully biasanya teduh dan sejuk, tapi kali ini suasananya agak berbeda. Matahari memang masih malu-malu menembus kanopi hutan, tapi udara siang terasa lebih hidup karena ada keramaian yang tidak biasa. Dari jauh, terdengar suara Oscar, si ondel-ondel pelatih yang pagi tadi sibuk melatih burung, kini memanggil semua penghuni hutan untuk misi baru, operasi bersih-bersih sungai. Ia berdiri di tepi sungai dengan rompi hijau terang bertuliskan Guardian of the Rainforest. Tulisan itu besar dan tebal, lengkap dengan logo daun di tengahnya. Kalau dilihat sekilas, Oscar kelihatan seperti petugas lapangan dari organisasi lingkungan internasional. Bedanya, kepalanya gede, mukanya dicat tebal, dan bajunya berkibar-kibar kena angin. Semua kumpul di sini. Ayo cepetan. Sungai ini nggak akan bersih kalau kalian cuma bengong.
teriak Oscar dengan suara lantang yang memantul di antara pepohonan. Burung-burung yang tadi latihan pagi langsung datang, sebagian masih ngos-ngosan. Peri-peri hutan melayang-layang di udara sambil membawa kantong anyaman dari daun pandan untuk mengangkut sampah. Seekor monyet ekor panjang datang sambil menyeret ember kayu, sementara tupai-tupai kecil berlari cepat membawa tali rotan yang diikat jadi keranjang. Sungai yang mereka tuju mengalir tenang di antara batu-batu besar, tapi permukaannya penuh dengan dedaunan gugur, ranting-ranting, dan, yang bikin Oscar mengernyit, sampah plastik dan kaleng minuman. Astagfirullah, ini hutan atau pasar malam habis bubar? Gumamnya sambil mengangkat botol plastik bekas. Ia tahu, sampah ini bukan berasal dari penghuni hutan, tapi dari limbah manusia di luar sana yang terbawa arus masuk ke Fern Gully. Tanpa menunggu lama, Oscar membagi tugas. Peri-peri bertugas memungut sampah yang ringan dan bisa diangkat terbang, monyet dan tupai mengangkat yang berat atau nyangkut di bebatuan, sedangkan burung-burung bertugas patroli udara, memastikan tidak ada sampah yang hanyut keburu keluar wilayah mereka. Ingat, kita bukan cuma bersihin sungai buat cantik-cantikan. Air ini sumber kehidupan. Kalau kotor, semua kena dampaknya, kata Oscar sambil menunjuk peta aliran sungai yang ia gambar di papan kayu. Aksi pun dimulai. Peri-peri bekerja cekatan, melayang rendah sambil memungut plastik, sedotan, bahkan sandal jepit. Seekor peri mungil menemukan sandal jepit pink nyangkut di akar pohon. Wah, ini sandal siapa? Lucu banget, katanya sambil tertawa. Tapi sebelum ia sempat meletakkan ke kantong, seekor kodok besar datang melompat, dan entah kenapa sandal itu nyangkut di kepalanya. Kodok itu berjalan santai seolah sedang pakai topi baru. Melihat itu, semua langsung pecah ketawa. Kodok, itu bukan fashion show, teriak Oscar sambil ngakak. Di sisi lain sungai, monyet-monyet menyelam untuk mengambil kaleng dan botol dari dasar air. Mereka menyelam bergantian, muncul ke permukaan sambil bawa temuan masing-masing. Salah satu monyet malah nemuin kacamata hitam. Bukannya dimasukin kantong, dia langsung pakai dan pose-pose ala selebriti. Monyet influencer nih kayaknya, komentar salah satu peri sambil menutup mulut menahan tawa. Oscar cuma menggeleng, ya Allah, ini kerja bakti atau sesi foto. Tupai-tupai pun tak kalah semangat. Dengan tubuh mungil dan lincah, mereka bisa masuk ke celah-celah batu yang sulit dijangkau. Ada tupai yang bawa ranting besar, ada yang narik jaring bekas yang nyangkut di akar pohon. Yang lucu, satu tupai malah nemu bungkusan permen karet. Dia penasaran, dibuka, dan langsung nyangkut di giginya. Tupai itu ngomel-ngomel sendiri sambil mencoba melepaskan permen karet yang lengket, sampai-sampai peri harus turun tangan membantu. Di tengah semua keseruan itu, Oscar tidak lupa untuk mengawasi dari tepi sungai. Ia sesekali meniup peluit untuk memberi aba-aba atau mengingatkan agar tidak terlalu jauh. Wei, jangan sampai hanyut. Ini bukan arung jeram, teriaknya ketika melihat monyet hampir terbawa arus sambil bawa ban bekas. Yang lain-lain langsung menolong, dan mereka malah berakhir tertawa bersama. Beberapa jam kemudian, hasil kerja mulai terlihat. Bagian sungai yang sebelumnya keruh perlahan berubah jernih. Sinar matahari yang memantul di permukaan air tampak berkilau seperti kaca. Ikan-ikan kecil mulai berenang lebih dekat ke tepi, seolah berterima kasih karena rumah mereka sudah bersih. Peri-peri bahkan membuat hiasan dari bunga liar untuk dipasang di sekitar sungai, agar semua yang lewat teringat menjaga kebersihan. Namun, tentu saja, pekerjaan ini tidak sepenuhnya mulus. Di tengah proses, seekor burung beo yang bertugas patroli udara malah sibuk menirukan suara Oscar teriak, "Awas licin." Berkali-kali, bikin semua hewan dan peri jadi paranoid dan saling melompat ke batu terdekat. Oscar akhirnya harus menghampiri si beo dan berkata, "Lutuh kalau mau bercanda, jangan pas lagi serius-seriusnya." Tapi dalam hati, ia tak bisa menahan senyum karena suasana kerja bakti ini memang penuh tawa. Menjelang sore, seluruh sampah sudah terkumpul di satu titik. Ada botol plastik, kaleng, jaring bekas, bahkan mainan karet berbentuk dinosaurus. Oscar mengatur agar sampah organik dikubur atau dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dikemas rapi untuk dibawa keluar hutan dan didaur ulang oleh kelompok peri yang memang ahli mengubah sampah jadi barang berguna. Lihat, teman-teman, sekarang sungai kita jernih lagi. Ingat, ini hasil kerja kita bersama, kata Oscar sambil mengacungkan jempol. Semua bersorak, bertepuk tangan,
Bahkan beberapa monyet dan tupai melakukan tarian kemenangan. Seekor peri iseng memercikan air sungai ke arah Oscar. Bukannya marah, Oscar malah ikut nyiprat balik, dan dalam sekejap suasana berubah jadi perang air. Air terciprat kemana-mana, tawa menggema di seluruh tepi sungai. Kodok bertopi sandal tadi pun ikut lompat-lompat kegirangan. Saat matahari mulai condong ke barat, semua duduk di tepi sungai menikmati pemandangan. Oscar memandang air yang kini mengalir jernih, dan dalam hati merasa bangga. Meski mereka semua datang dari latar belakang berbeda, ada burung, monyet, tupai, kodok, peri, bahkan ondel-ondel, mereka bisa bekerja sama menjaga rumah mereka. Kalau manusia di luar sana lihat ini, mungkin mereka bakal mikir 2 kali sebelum buang sampah sembarangan, gumam Oscar sambil tersenyum. Dan sebelum bubar, seperti biasa, burung beo tidak bisa menahan diri untuk menirukan suara Oscar. Astagfirullah, ini hutan atau pasar malam habis bubar. Semua langsung tertawa lagi, menutup aksi bersih-bersih sungai hari itu dengan hati gembira dan semangat yang bertambah untuk misi berikutnya. Menjelang sore di hutan Ferngully, suasana berubah menjadi lebih tegang dan serius. Langit mulai memerah oleh sinar senja, tapi di dalam hati Oscar, ondel-ondel pelatih yang penuh semangat, justru muncul rasa was-was yang luar biasa. Kenapa? Karena kabar buruk datang dari penjuru hutan. Sekelompok mesin-mesin penebang pohon mulai memasuki wilayah suci mereka, dan ini bukan hal main-main. Mesin-mesin itu besar, bising, dan berbahaya. Bagaikan monster besi yang siap menerkam nyawa hutan yang selama ini mereka jaga. Oscar yang biasanya santai dan penuh canda tiba-tiba berubah jadi sosok serius. Lengkap dengan rompi hijau, Guardian of the Rainforest, yang kini terlihat lebih gagah dari biasanya. Dia mengumpulkan semua penghuni hutan, burung, monyet, tupai, peri, bahkan kodok dan kelabang, untuk mengadakan rapat darurat. Mereka berkumpul di bawah pohon beringin raksasa yang sudah berumur ratusan tahun, tempat berkumpulnya para tetua hutan. Oscar membuka rapat dengan suara lantang, "Wahai sahabat-sahabatku, musuh kita datang." Mesin-mesin penebang itu bukan cuma akan merusak pohon, tapi juga menghancurkan rumah kita semua. Kita harus bersatu, lawan mereka dengan cara damai tapi efektif. Semua makhluk hutan menatapnya penuh perhatian. Ada yang mengangguk, ada juga yang masih bingung karena baru kali ini lihat ondel-ondel marah. Peri-peri hutan membawa tongkat sihir mereka yang berkilauan, siap untuk membuat perisai energi yang bisa menangkis mesin-mesin itu. Burung elang yang gagah terbang mengitari mereka, membentuk formasi pengawasan udara yang rapi. Tupai-tupai kecil berbaris di ranting pohon, sambil mempersiapkan senjata rahasia. Biji keras yang akan dilempar ke mesin penebang. Kodok-kodok yang biasanya santai juga ikut menyusun strategi, siap membuat suara gaduh agar mesin-mesin itu terganggu dan tidak fokus. Oscar berteriak dengan semangat, "Ingat, kita harus perang damai, jangan rusak diri sendiri. Kita gunakan akal dan keberanian. Kalau perlu, bikin mereka ketawa sampai nggak bisa motong pohon." Ide ini awalnya bikin semua bingung, tapi kemudian mereka mulai paham. Humor bisa jadi senjata ampuh. Dengan cepat, mereka membuat rencana unik. Para peri akan menciptakan ilusi cahaya dan suara yang membingungkan para operator mesin. Burung-burung akan melakukan terbang formasi mengejutkan dan membuat suara-suara aneh seperti suara hantu hutan. Tupai-tupai menyiapkan jebakan sederhana dari ranting dan akar pohon yang bisa membuat mesin-mesin itu macet. Kodok-kodok bersiap membuat suara gonggongan yang kencang, mirip suara anjing penjaga. Oscar sendiri menjadi komandan lapangan. Dia menggunakan tongkat rotan berukir daun sebagai simbol kepemimpinan dan memberi aba-aba. Saat mesin-mesin penebang mendekat, mereka semua sudah berada di posisi terbaik. Senjata mereka bukan pisau atau senapan, tapi kreativitas dan kekompakan. Ketika mesin-mesin mulai beroperasi dan mengeluarkan suara bising, para peri menyalakan sihir mereka. Cahaya berwarna-warni menari di sekitar mesin, membentuk pola-pola lucu dan memancarkan aroma bunga yang membuat para operator bingung dan mengantuk. Burung-burung dengan suara keras menirukan tawa dan suara lucu, seolah mengejek sang mesin. Tupai-tupai melemparkan biji keras tepat ke roda mesin, sehingga membuatnya bergetar dan macet sebentar. Kodok-kodok melompat sambil mengeluarkan suara keras tak terduga yang mengagetkan para pekerja. Namun, momen paling lucu terjadi ketika seekor tupai usil berhasil memanjat ke salah satu mesin,
Lalu dengan lihainya membuka kotak peralatan dan mengeluarkan sekotak kue kecil yang sengaja ia sembunyikan. Ia lalu meletakkan kue itu di depan mesin sambil berteriak, "Makan dulu, bro, biar nggak stres." Semua makhluk hutan tertawa ngakak, termasuk Oscar. Strategi humor ini ternyata sangat efektif. Para operator mesin bingung dan terganggu, beberapa bahkan mulai tertawa sendiri melihat pertunjukan yang tidak mereka duga. Mesin-mesin itu pun beroperasi lebih lambat, dan akhirnya satu persatu berhenti karena macet atau kurang bahan bakar. Malam menjelang, hutan kembali tenang. Oscar dan teman-temannya merayakan kemenangan kecil dengan tarian di bawah sinar bulan. Meski masih banyak tantangan, mereka yakin bahwa dengan persatuan dan kreativitas, hutan Ferngully akan terus terlindungi. Malam telah tiba di hutan Ferngully. Suasana yang sebelumnya riuh rendah kini berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan, namun juga semangat yang menggelora. Setelah berhasil menghadapi ancaman mesin penebang pohon dengan strategi humor dan sihir, Oscar, ondel-ondel Betawi yang penuh semangat, menggelar sesi latihan rahasia yang sudah lama ia rencanakan. Tujuannya satu, mempersiapkan seluruh makhluk hutan menjadi pasukan pelindung yang tangguh dan siap sedia. Oscar memanggil para monyet, tupai, burung, dan peri ke sebuah lapangan rahasia yang tersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Lapangan itu berupa tanah lapang kecil yang diterangi sinar bulan dan obor-obor kecil yang dibuat dari daun dan resin pohon. Di tengah lapangan, sudah tersedia berbagai perlengkapan latihan, mulai dari ranting kayu untuk latihan lempar, sampai rintangan-rintangan yang terbuat dari akar dan batu. "Oke, teman-teman," ujar Oscar sambil mengangkat tongkat rotan yang sudah sedikit aus akibat dipakai bertahun-tahun. "Ini bukan cuma latihan biasa. Ini persiapan kita untuk melindungi hutan dari segala ancaman. Kalian harus serius, tapi jangan lupa tetap enjoy." Pertama-tama, para monyet diajarkan untuk melempar biji keras ke sasaran. Mereka harus menembak tepat supaya bisa mematikan mesin-mesin penebang kalau perlu, atau setidaknya membuat mereka mogok. Oscar memberikan contoh dengan melempar biji ke batang pohon. "Lihat, tembakan lurus dan kenceng. Jangan asal-asalan lempar. Kalau enggak, malah kena kepala sendiri." Monyet-monyet itu tertawa tapi berusaha keras mengulanginya. Selanjutnya, tupai-tupai dilatih untuk berlari zigzag melewati rintangan akar dan batu. Latihan ini bertujuan melatih kelincahan mereka supaya bisa mengganggu jalannya operator mesin dengan cepat dan efisien. Tupai-tupai kecil itu berlari gesit, kadang hampir terpeleset tapi segera bangkit lagi dengan ekspresi penuh semangat. "Wih, gue merasa kayak atlet olimpiade," teriak salah satu tupai sambil meloncat. Sementara itu, burung-burung diajari untuk terbang rendah dan cepat, agar bisa mengawasi pergerakan musuh tanpa terdeteksi. Mereka juga dilatih untuk membuat formasi terbang yang bisa membingungkan lawan, seperti membuat lingkaran berputar dan bergerak cepat. Beberapa burung malah mengembangkan gaya terbang baru, seperti turbo spin, yang membuat mereka seperti tornado mini. Oscar tertawa geli melihat aksi itu. Yang paling lucu adalah saat kelelawar ikut latihan. Biasanya mereka berdiam di kegelapan, tapi malam itu mereka aktif banget. Kelelawar mencoba ikut sprint di lapangan bersama tupai, tapi tentu saja hasilnya kocak. Mereka terbang bolak-balik sambil kadang terbalik, membuat suara ek-ek yang menggemaskan. Salah satu kelelawar sampai nyangkut di ranting dan butuh bantuan monyet untuk turun. Semua hewan tertawa melihat kejadian itu. Latihan itu berlangsung sampai larut malam, dengan banyak canda tawa dan kehebohan. Oscar sesekali memberikan motivasi, "Ingat, kita ini penjaga hutan. Kalau bukan kita yang sayang hutan, siapa lagi?" Tapi kadang dia juga protes. "Woi, jangan latihan sambil ngobrol. Fokus dong, ini bukan tempat tongkrongan." Selama latihan, peri-peri tetap memberikan dukungan magis. Mereka kadang menaburkan debu bercahaya untuk memberi efek dramatis, atau membuat suara-suara alam yang menenangkan agar teman-teman mereka tetap semangat. Ada juga yang bawa makanan ringan, buah-buahan hutan segar yang jadi cemilan saat istirahat. Pada suatu saat, terjadi momen lucu saat seekor tupai memutuskan untuk memakai daun besar sebagai topi. Ia berdiri gagah di depan kelompok, pura-pura jadi komandan. Semua yang melihatnya langsung tertawa terbahak-bahak, dan Oscar pun tak bisa menahan senyum. "Yah, setidaknya dia punya jiwa kepemimpinan," katanya sambil mengelus kepala tupai itu.
kalau bisa. Malam itu, latihan rahasia tidak hanya mengasah kemampuan fisik, tapi juga mempererat persahabatan di antara mereka. Mereka belajar saling percaya dan bekerja sama, saling mendukung walau beda jenis dan ukuran. Oscar merasa bangga bisa memimpin makhluk-makhluk lucu dan penuh semangat ini. Menjelang pagi, setelah latihan terakhir selesai, mereka duduk bersama di bawah pohon besar sambil menikmati udara segar dan mendengarkan suara alam. Oscar mengangkat tongkatnya dan berkata, "Alhamdulillah, kita sudah siap. Apapun ancaman yang datang, kita hadapi bersama." Semua mengangguk, dan di antara cahaya rembulan, mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya pelindung hutan, tapi juga keluarga yang tak terpisahkan. Pagi hari berikutnya di Ferngully terasa begitu cerah dan damai. Setelah semalam penuh latihan dan tawa, kini hutan tampak lebih hidup dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti dedaunan, dan sinar matahari yang mulai mengintip dari balik pepohonan menciptakan permainan cahaya yang menari-nari di atas permukaan sungai. Semua makhluk hutan berkumpul di tepi jurang yang menghadap ke lembah hijau luas yang menjadi rumah mereka. Oscar berdiri tegak dengan jubah hijau bertuliskan, "Pelindung Ferngully", yang sedikit lusuh karena sering dipakai bertugas. Di tangannya ada tongkat rotan panjang berukir-ukiran daun yang sudah mulai pudar. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi sambil berteriak lantang, "Alhamdulillah, hutan kita selamat. Kalian semua luar biasa." Sorak-sorai langsung menggema di antara pepohonan. Burung-burung terbang berputar membentuk lingkaran kemenangan, sementara peri-peri menari dengan gemulai sambil menebar bunga-bunga harum. Monyet-monyet yang selama ini sibuk latihan lempar biji keras kini berlari-lari kecil sambil berloncatan kegirangan. Tupai-tupai membentuk barisan kecil, sesekali melakukan salto kecil yang mengundang gelak tawa. Bahkan kodok bertopi sandal jepit ikut meloncat-loncat riang, membuat suara plop-plop di air sungai yang jernih. Oscar melihat ke sekeliling, lalu tersenyum. "Lihatlah, hasil kerja keras kita bersama. Dari yang awalnya hutan terancam, sekarang berubah jadi tempat yang penuh kehidupan dan harapan. Tapi ingat, kita harus terus jaga dan rawat hutan ini dengan sepenuh hati." Dalam momen itu, burung-burung terbang membentuk kata "Save" di langit. Sebuah pesan kuat bagi siapa saja yang melihat dari kejauhan bahwa hutan ini harus dilindungi. Para peri melayang sambil membawa spanduk kecil bertuliskan, "Cintai alam, cintai kita semua." Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Seekor bayi harimau muncul dengan langkah hati-hati. Semua makhluk menatapnya dengan penuh kehangatan. Oscar menghampiri bayi harimau itu dan berkata, "Lihat, hutan ini masih punya banyak kehidupan yang perlu kita lindungi. Kita adalah penjaga masa depan mereka." Pagi itu diakhiri dengan kebersamaan yang hangat. Semua makhluk, tanpa memandang ukuran atau jenis, duduk bersama di bawah pohon besar. Mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan merencanakan kegiatan selanjutnya untuk menjaga Ferngully. Oscar menutup pertemuan dengan doa, "Semoga Allah selalu memberkahi kita, menjaga hutan dan seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya." Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai kita menonton cerita seru dan lucu tentang ondel-ondel Oscar yang jadi pelatih pelindung hutan Ferngully. Jangan lupa selalu bersyolofot kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, karena dari mereka kita mendapat teladan terbaik. Tetaplah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena dengan bertakwa, kita akan selalu diberi petunjuk dan perlindungan. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan rizki yang melimpah dan keberkahan dalam hidup ini. Bagi teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan yang ada di deskripsi video dengan benar, insya Allah saya doakan mendapat hadiah luar biasa, kesempatan ibadah haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Untuk yang jawabnya kurang tepat, saya doakan tetap sehat selalu dan penuh semangat. Terakhir, jangan lupa tulis komentar kalian tentang judul cerita ondel-ondel, apa yang ingin kalian lihat berikutnya. Saya siap membuat cerita yang lebih lucu, seru, dan penuh pesan moral untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.